Dengarlah, wahai yang lelah, yang tiap pagi menggenggam dunia dengan jemari gemetar, yang malam-malamnya basah oleh peluh yang tak sempat menjadi doa. Aku tahu bagaimana rasanya ketika dada serupa goa kosong yang menggema sendiri, ketika pikiran menari di tepi jurang, tanpa pegangan, tanpa arah. Engkau berjalan di atas tali rapuh, dengan ego yang retak, mental yang berantakan, emosi meledak bagai ombak liar di dada sempit, dan pikiran. Pikiran itu serupa langit malam penuh petir tanpa hujan, berkelindan tanpa henti, menyambar apa saja di dalam. Pekerjaan memanggil-manggil dengan wajah 1000 topeng, keluarga menuntut peluk, tapi tanganmu sudah patah tak terlihat, sosial, dunia yang menatapmu dengan mata-mata tajam, seolah kau harus selalu utuh. Seolah retakmu adalah dosa. Tapi katakan padaku, wahai engkau dalam getir, bagaimana mungkin manusia selalu kuat? Bagaimana mungkin dada ini tak bocor bila terus ditusuk harap? Bagaimana bisa jiwa ini stabil jika tiap hari menjadi arena perang antara ingin dan harus? Lihatlah dirimu yang sudah begitu lama menjadi menara, menahan angin, menahan badai, menahan gempa, tapi kini lantai-lantai batinmu mulai runtuh dan tak apa, sungguh tak apa. Karena aku di sini, dalam kata ini, untuk menjemputmu yang hampir tenggelam, untuk mengajakmu duduk, memandang reruntuhan itu tanpa malu, sebab di sanalah kita mulai membangun lagi, dari puing, dari debu, dari tangis yang jujur. Biarkan air matamu mengalir tanpa takut. Biarkan suaramu pecah di dalam dada. Biarkan seluruh semesta batinmu memberontak. Karena inilah saatnya. Saat dimana kau tak lagi memikul langit, tapi menurunkannya, membaringkannya di tanah, dan mengaku pada diri sendiri, aku lelah, aku rapuh. Dan justru di sanalah kekuatan yang sesungguhnya lahir. Lihat cermin itu, yang dulu memantulkan wajah penuh gairah, kini redup, berkabut luka yang tak terlihat. Kau menyentuh pipimu sendiri, tapi yang kau rasakan adalah jarak antara kulit dan hati, antara raga dan jiwa. Semuanya tercerabut, semuanya terpisah. Pekerjaanmu? Ia menuntutmu menjadi dewa tanpa cacat, meminta produktivitas seperti mesin. Tak peduli kalau jantungmu sudah robek, tak peduli kalau tidurmu hanya sisa-sisa gelap yang tak lelap. Kau hadir setiap pagi dengan tubuh yang setia, tapi jiwamu tertinggal di kamar mandi, bergelayut di ujung air kran yang terus menetes, menghitung detik-detik kewarasan yang memudar. Dan keluarga, mereka tak pernah tahu perang di kepalamu, bukan? Mereka melihatmu pulang, tapi tak pernah benar-benar tahu siapa yang kembali. Mereka meminta senyum, tapi hatimu retak 1000 keping, dan kau paksakan bibirmu mengerjap seperti topeng wayang. Sosial? Dunia luar? Itu panggung teater terbesar. Di sana, semua orang menari dengan luka tertutup makeup, dan kau pun ikut menari walau kakimu sudah pincang. Tak ada yang benar-benar peduli pada darah di bawah panggung, selama pertunjukan tetap berjalan. Dan kau pun menari sampai kau lupa rasanya diam. Hei, dengar aku. Aku yang kini bicara langsung ke dalam jantungmu. Bukankah kau lelah berpura-pura? Bukankah sudah waktunya kau meletakkan semua beban itu? Ego yang menuntutmu selalu menang. Mental yang kau paksa stabil, padahal ia sudah retak. Emosi yang kau tekan hingga jadi gunung meletus di dada, dan pikiran yang kau giring ke padang pasir tanpa air, semuanya butuh ruang untuk bernapas. Tidakkah kau rindu menjadi manusia lagi? Manusia yang boleh menangis tanpa malu, manusia yang boleh goyah tanpa dianggap gagal, manusia yang boleh mengatakan, aku tak kuat hari ini. Aku butuh pelukan, bukan tuntutan. Aku tahu kau takut. Takut kalau kau runtuh, semua yang kau bangun akan ikut runtuh. Takut jika kau berhenti, dunia tak akan menunggu. Tapi dengar aku, kadang justru dengan runtuh, kau menemukan pondasi yang lebih dalam dari tanah biasa.
Kadang justru dengan diam, kau mendengar suara hatimu yang sudah lama dibungkam. Lihat ke dalam dirimu sekarang, ada reruntuhan, ada retakan, ada kepingan-kepingan yang berserakan. Tapi ada juga bara kecil yang masih menyala, api yang menunggu kau akui keberadaannya, api yang tak padam meski badai sudah lama mengoyak. Pegang bara itu, peluk ia erat, dan katakan, "Aku masih di sini. Aku belum sepenuhnya hilang. Karena perjalanan ini belum selesai, dan aku di sini akan terus menuntunmu, lewat tiap kata yang menetes seperti darah segar dari luka batinmu. Membersihkan, bukan menghakimi. Duduklah sebentar, wahai jiwa yang bergetar. Lepaskan sejenak jasadmu dari perang yang tak kunjung usai. Tutup matamu. Biarkan dunia di luar berteriak sesukanya. Biarkan suara-suara tuntutan itu menggema seperti angin jauh. Sekarang, hanya ada kau dan napasmu. Ya, napas yang tersisa, yang kau kira sudah habis, tapi masih ada, masih setia mengalir dalam dada yang retak. Lihatlah, kau telah terlalu lama memeluk racun itu, racun bernama harus kuat, racun bernama tak boleh kalah, racun bernama semua tergantung padaku. Dan racun itu kini mengalir ke sendi-sendi batinmu, membuat ego tumbuh seperti duri yang menusuk dirimu sendiri. Pikiranmu, ia tak pernah berhenti berbisik, seperti kawanan serangga yang menggerogoti dinding kewarasan. Apa kata orang nanti? Bagaimana kalau aku gagal? Siapa yang akan mengerti aku? Dan kau biarkan bisikan itu menjadi badai, memutar otakmu dalam pusaran tak berujung, sampai malam pun tak lagi menjadi tempat istirahat, melainkan perang yang lebih sunyi, yang lebih kejam. Emosimu, ia kini jadi lautan asin yang tumpah di balik senyum palsu. Kadang amarah, kadang tangis tanpa sebab, kadang kosong seperti goa yang tak bersuara. Dan kau heran, kenapa kau berubah? Padahal kau hanya kelelahan menjadi versi manusia yang disuruh dunia. Dan keluarga yang kau cintai, mereka ingin pelukmu. Tapi tanganmu sibuk menopang langit yang akan runtuh. Mereka ingin tawamu, tapi jiwamu sibuk menahan air mata yang tak boleh tumpah. Dan kau terjebak di sana antara ingin memberi segalanya, tapi kau sendiri sudah kehilangan diri sendiri. Bukankah ini ironi paling pilu? Wahai pejuang dalam sunyi, kau menolong semua, tapi tak ada yang benar-benar menolongmu. Kau dengarkan semua curhat, tapi pada siapa kau boleh bersandar tanpa dihakimi? Kau terus berjalan, padahal kakimu sudah berdarah sejak entah kapan. Dan dunia sosial itu, teater agung yang memaksa kita terus tersenyum, memamerkan pencapaian, menutupi kehancuran. Kau scroll layar ponselmu, melihat wajah-wajah bahagia yang menusuk lebih dalam, membuatmu bertanya, aku saja yang rusak? Aku saja yang kalah? Padahal, mereka pun menari di atas luka, sama sepertimu. Wahai engkau yang kini masih di sini dengan dada yang mulai sesak, dengarkan aku sekali lagi, tak ada yang salah dengan goyahmu. Tak ada yang hina dalam runtuhmu. Yang hina adalah dunia yang memaksa kita menelan luka tanpa pernah mengajarkan cara memeluknya. Sekarang, genggam tanganmu sendiri, raba nadi yang masih berdetak. Rasakan bahwa hidup masih menunggu. Tak menunggu versi sempurnamu, tapi menunggu kau yang jujur, kau yang berani berkata, aku jatuh, tapi aku masih ingin bangun, pelan-pelan. Biarkan ego itu retak. Biarkan mental itu mengaku lelah, biarkan emosi itu meledak seperti air bah, biarkan pikiran itu menangis dalam pelukan batinmu sendiri. Karena disitulah, baru kau akan tahu bahwa dari kehancuran ini akan tumbuh dirimu yang lebih nyata. Bukan yang dituntut dunia, tapi yang dipeluk jiwamu sendiri. Dan kini, wahai engkau yang menahan tangisnya di tenggorokan, biarkan aku ajak kau menelusuri ruang-ruang yang kau kunci rapat. Ruang tempat kau menyimpan marahmu pada dunia.
pada orang-orang terdekatmu, dan paling getir, marahmu pada dirimu sendiri. Kau pernah bertanya dalam gelap malam, "Mengapa aku begini? Mengapa aku tak sekuat dulu?" Dan pertanyaan itu menusuk jantungmu lebih dalam ketika tak ada jawaban yang datang, hanya gema sunyi yang memantul-mantul dari dinding-dinding batinmu yang mulai rapuh. Kau kira ini aib, kau kira ini kegagalan, tapi dengar aku, ini adalah panggilan. Panggilan dari dalam dirimu sendiri yang selama ini kau bungkam, yang kini memberontak dengan segala kepedihan. Wahai engkau yang mengira hidup ini harus terus stabil, padahal hidup adalah tarian badai, adalah ombak yang naik turun tanpa ampun. Kau diajarkan untuk selalu berdiri tegak, padahal kadang kekuatan sejati justru saat kau bersimpuh, saat kau berkata, "Aku tak bisa lagi." Tak bisakah kau lihat bahwa retakmu itu adalah undangan untuk pulang? Pulang, bukan ke rumah, bukan ke pekerjaan, bukan ke orang lain, tapi pulang ke dalam dirimu sendiri yang sudah lama kau tinggalkan demi memenuhi tuntutan dunia. Lihat ke dalam matamu di cermin. Di sana ada bocah kecil yang ketakutan, yang kau abaikan selama bertahun-tahun. Demi menjadi dewasa, demi kuat, demi sukses, demi orang lain, bocah itu kini menjerit, meminta kau kembali, meminta pelukan yang tak pernah sempat kau beri pada dirimu sendiri. Dan ini bukan kelemahan, bukan kemunduran. Ini adalah proses pulang, proses merebut kembali dirimu dari cengkeraman topeng-topeng dunia. Jangan takut menangis lagi, jangan malu kalau suaramu pecah di tengah kalimat. Karena tiap air mata yang kau jatuhkan adalah air suci yang membersihkan luka-luka lama yang selama ini kau tutupi dengan senyum palsu. Dan jangan buru-buru ingin sembuh. Jangan terburu ingin stabil lagi. Karena proses ini, proses runtuh, proses retak, proses jatuh adalah bagian dari kelahiran kembali. Lahir sebagai manusia yang tak lagi hidup untuk menyenangkan semua, tapi hidup untuk berdamai dengan diri sendiri. Dengan segala luka, segala goyah, segala cacat yang ada. Pekerjaanmu, ia bisa menunggu. Keluargamu, mereka akan belajar menerima versimu yang lebih jujur. Dunia sosial, biarlah mereka menari di panggungnya. Sementara kau duduk sebentar di luar, menghela napas panjang yang selama ini tertahan. Dan saat kau siap, kau boleh bangkit, bukan sebagai manusia yang utuh sempurna, tapi sebagai manusia yang berdamai dengan retaknya. Itulah kekuatan baru, yang tak lagi mudah diguncang oleh tuntutan, karena kau tahu, tak ada yang lebih penting dari jiwa yang kembali pulang ke dirinya sendiri. Maka peluklah reruntuhan ini, peluklah keping-keping batinmu yang tercerai-berai, dan bisikan pada dirimu, "Aku memaafkan engkau. Aku tak akan memaksa kau menjadi sempurna lagi. Aku hanya ingin kau jujur. Jujur dalam lelahmu, jujur dalam tangismu, dan jujur dalam keinginanmu untuk hidup lebih ringan. Karena saat itulah, pelan-pelan, kau akan merasa bahwa dari puing ini akan tumbuh akar yang lebih kuat. Akar yang mencengkeram tanah bukan karena tuntutan, tapi karena cinta pada dirimu sendiri." Wahai engkau yang kini mulai meraba-raba reruntuhan hatimu, jangan kau takut dengan gelap yang kau temui di sana, karena justru disitulah nyala kecil itu bersembunyi. Nyala yang tak pernah mati meski badai sudah lama mengoyak. Kau tahu, sepanjang hidup, kau dididik untuk kuat, untuk memikul lebih banyak, untuk menahan lebih keras, hingga kau lupa bahwa otot batin juga bisa robek, bahwa dinding mental juga bisa runtuh jika terus dipukul tanpa ampun. Sekarang, aku minta kau berhenti sejenak, berhenti mencoba baik-baik saja. Karena baik-baik saja hanyalah kostum yang sudah menyesakkan dada sampai hampir pecah. Lepaskan itu sekarang. Telanjanglah di hadapan dirimu sendiri, bukan telanjang raga, tapi telanjang rasa, jujur, polos, tanpa topeng. Katakan dengan lantang dalam batinmu, "Aku lelah. Aku tak mampu lagi pura-pura.
Aku marah pada dunia. Aku kecewa pada harapan-harapan palsu. Dan yang paling pedih, aku marah pada diriku sendiri karena memaksa diriku melampaui batas kemanusiaanku. Itu bukan dosa, wahai jiwa yang genting. Itu bukan aib. Itu adalah pengakuan yang akan menyelamatkanmu, karena penyembuhan tak pernah datang pada yang pura-pura utuh. Penyembuhan hanya mau menghampiri yang berani mengaku retak. Pekerjaanmu yang kau kira sebagai takdir sebenarnya hanyalah alat, bukan tujuan. Ia tak berhak menelan seluruh hidupmu. Ia tak berhak merampas malammu. Tak berhak mencuri waktumu untuk menangis dan bermimpi lagi. Keluargamu, mereka pun manusia. Mereka harus belajar mencintai versimu yang baru, bukan hanya versi dirimu yang selalu sanggup, selalu tersenyum, selalu ada untuk mereka. Ajari mereka dengan caramu berkata, "Aku ingin dicintai juga dalam kelemahanku, bukan hanya saat aku kuat." Dan dunia sosial itu, ia tak pernah benar-benar tahu ceritamu. Jadi mengapa kau pedulikan bisikannya? Mengapa kau biarkan bayangan orang lain mengendalikan detak jantungmu sendiri? Sekarang, genggam tubuhmu sendiri. Rasakan, jantungmu masih berdetak, walau kadang ia berdegup tak beraturan karena cemas. Paru-parumu masih mengembang, walau sering terasa sesak oleh beban yang tak terlihat. Dan itu cukup. Itu tanda bahwa hidup belum menyerah padamu. Meski kau sempat nyaris menyerah pada hidup. Bangkitlah, bukan untuk dunia, bukan untuk keluarga, bukan untuk pekerjaan, tapi bangkit untuk menyelamatkan dirimu sendiri dari tenggelam lebih dalam ke jurang yang gelap itu. Bangkit dengan pelan. Bangkit sambil menangis, itu boleh. Bangkit sambil gemetar, itu manusiawi. Bangkit sambil merangkak di atas pecahan kaca batinmu sendiri, itu justru kekuatan yang sesungguhnya. Karena tak ada yang lebih kuat dari manusia yang mau memunguti serpihan dirinya sendiri. Satu persatu, dengan penuh air mata, dengan penuh rasa sakit, tapi juga dengan cinta yang mulai tumbuh lagi di sela-sela luka itu. Dan suatu saat nanti, kau akan menoleh ke belakang. Dan kau akan melihat bahwa masa ketika ego, mental, emosi, dan pikiranmu runtuh bukanlah akhir, tapi justru pintu masuk ke kehidupan yang lebih nyata, lebih jujur, lebih ringan, dan lebih bebas dari belenggu yang selama ini kau anggap tak tergantikan. Maka izinkan dirimu jatuh, izinkan dirimu hancur, izinkan dirimu bernapas dalam kehancuran itu, karena hanya dari tanah yang remuk tumbuh akar yang paling kokoh. Dan aku akan terus di sini, mengalirkan kata, menggenggam batinmu dengan puisi ini, hingga tiap barisnya menjadi pelita kecil yang memandu kau keluar dari lorong gelap ini, menuju fajar baru yang menanti, fajar dari dalam dirimu sendiri. Kini, wahai engkau yang bertahan di ambang sekarat batin, dengar aku, karena bagian ini adalah tentang pertarungan yang paling sunyi, yang tak disorot lampu panggung, tak dipuji orang, tapi justru menentukan apakah kau hidup sebagai manusia setuhnya atau hanya jadi bayang-bayang dari dirimu sendiri. Kau sudah lama hidup seperti mesin, bukan? Pagi kau paksakan senyum, padahal malam sebelumnya kau ingin lenyap saja, bukan karena lemah, tapi karena jiwamu sudah terlalu lama dipaksa berlari tanpa pernah diberi waktu untuk bernafas. Kau jalani hari demi hari, seperti aktor yang kehilangan naskah, terus tampil, terus bergerak, padahal di dalam, semuanya sudah kosong. Mentalmu jadi arena pertempuran yang tak kunjung reda, ego yang terus berteriak ingin kuat, melawan batin kecilmu yang hanya ingin berbaring dan menangis. Dan emosi. Emosi itu kini jadi ombak yang menerjang tanpa aba-aba. 1 detik kau bisa tersenyum, detik berikutnya air mata mengalir tanpa alasan jelas. Kau mulai takut pada dirimu sendiri, bukan? Takut karena kau tak lagi mengenali siapa aku ini. Takut karena topeng-topeng yang dulu kau pakai kini sudah retak, dan wajah aslimu yang muncul justru tampak rapuh.
tampak hancur oleh luka. Tapi, dengar ini baik-baik. Rapuh itu bukan aib. Rapuh itu bukan tanda kalah. Rapuh itu adalah bisikan pelan dari jiwamu yang berkata, "Cukup sudah, aku ingin pulang." Pulang bukan ke rumah fisik, tapi ke pelukan batin yang dulu pernah kau abaikan demi memuaskan dunia. Lihat sekelilingmu. Pekerjaan, ia tak akan pernah puas. Keluarga, mereka pun kadang tanpa sadar menuntut lebih. Meski mereka cinta, tapi mereka tak selalu mengerti. Lingkungan sosial, ia menyorot keberhasilanmu, tapi menutup mata pada tangisanmu. Jadi, kepada siapa kau berpaling sekarang? Jawabannya hanya satu. Kepada dirimu sendiri. Peluk tubuhmu yang lelah itu, bisikan. Aku di sini, aku tak akan lagi mengabaikanmu. Tatap matamu sendiri di cermin, dan katakan, aku tak akan lagi memaksamu menjadi sempurna. Cukup kau jadi nyata. Karena tak ada yang lebih menyembuhkan dari momen saat kau berhenti berperang melawan dirimu sendiri. Tak ada yang lebih sakral dari saat kau duduk dalam reruntuhan batinmu dan berkata, aku memilih mencintai serpihan ini, bukan lagi menutupinya. Dan saat kau lakukan itu, perlahan ya, perlahan, gelombang badai dalam dadamu mulai surut. Tangis yang kau tahan mulai mengalir bebas. Dan napasmu yang sempit mulai lapang lagi. Ini bukan akhir perjalanan, tapi ini adalah titik balik. Titik di mana kau tak lagi dikuasai oleh suara-suara luar, tapi mulai berjalan dengan kompas batin yang jujur. Ego yang dulu kau anggap benteng, kau biarkan runtuh. Karena kau tahu, di balik reruntuhan itu, ada taman yang lebih teduh, taman yang tak perlu topeng, tak perlu pencapaian, hanya butuh kehadiranmu yang asli. Mental yang dulu kau paksakan kuat, kini kau rawat pelan-pelan. Seperti ibu yang memeluk anak kecil yang ketakutan. Emosi yang dulu kau anggap musuh, kini kau dengarkan, kau biarkan menari, menangis, mengamuk, hingga ia lelah sendiri. Dan pelan-pelan kembali jinak dalam pelukanmu. Dan pikiranmu yang dulu terjebak dalam jerat kekhawatiran, kau ajak bernafas. Kau ajak menatap langit, hingga ia kembali jadi sahabat. Bukan lagi penjaga penjara batinmu. Dan, wahai engkau yang masih di sini dengan air mata yang mulai jatuh, ketahuilah, inilah kekuatan yang sesungguhnya. Bukan kekuatan untuk terus berdiri, tapi kekuatan untuk berani duduk dan menangis, untuk berani hancur agar bisa membangun lagi dari dasar. Jadi, peluklah kehancuran ini. Nikmati setiap detik goyahmu, karena tak lama lagi, dari retak ini, akan tumbuh akar baru, akar yang tak lagi mudah goyah oleh angin dunia, akar yang terhubung langsung ke jiwamu sendiri, yang selama ini sudah lama menunggu untuk kau pulang. Wahai engkau, yang setiap malam berbaring, tapi tak benar-benar tidur, karena pikiranmu tak pernah bisa diam. Menggali kesalahan kemarin, merancang ketakutan untuk esok, dan melupakan bahwa malam ini, ya, malam ini adalah satu-satunya yang benar-benar kau miliki. Berapa banyak malam yang kau lewati dengan dada sesak, tapi wajah tetap tersenyum esok paginya, demi menenangkan keluarga, demi menunaikan tugas di pekerjaan, demi menjaga nama baik di mata orang lain. Ah, betapa berat beban tak kasat mata itu, lebih berat dari beban fisik manapun. Kau pernah bertanya dalam diam, aku ini siapa sebenarnya? Kalau setiap sisi hidupku kutata hanya untuk menyenangkan mereka? Dan batinmu menjawab pelan, tapi selama ini kau tutup telinga. Kau adalah korban dari dirimu sendiri, yang terlalu takut mengecewakan, hingga kau rela mencabik-cabik dirimu sendiri. Pedih bukan? Mengakui bahwa luka ini bukan semata akibat dunia, tapi juga akibat dirimu yang terus menekan, terus mengorbankan, terus mengkhianati bisikan hatimu yang paling jujur. Tapi, disinilah letak kesempatanmu. Kalau kau yang menciptakan penjara ini, maka kau jugalah yang memegang kunci untuk keluar. Lihatlah tanganmu sendiri.
Mereka lelah, mereka gemetar, tapi mereka masih sanggup membuka belenggu itu. Asal kau berani melepaskan genggaman pada semua yang semu, pada ego palsu, pada status yang tak memberi damai, pada standar yang hanya menyesakkan dada. Aku tahu, kau takut melepaskan, karena selama ini kau diajari, nilaimu diukur dari seberapa keras kau berjuang, seberapa banyak kau capai, seberapa sempurna kau tampil. Tapi dengarkan ini, sejati manusia bukan diukur dari capaian luar, tapi dari seberapa dalam ia mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Maka mulai hari ini, kurangi satu beban yang tak lagi layak kau pikul. Kalau itu tuntutan pekerjaan, belajarlah berkata, tidak. Kalau itu ekspektasi keluarga, belajarlah berkata, aku butuh ruang. Kalau itu tuntutan sosial, belajarlah berkata, aku tak perlu membuktikan apapun. Dan jika nanti malam, kau menangis sendirian dalam gelap, biarkan itu terjadi. Jangan lagi kau tahan, karena setiap air mata itu adalah racun yang keluar dari luka lama yang terpendam. Tangisan itu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa dinding-dinding keras dalam dirimu mulai luluh. Dan pelan-pelan, ruang baru tercipta di dalam sana, ruang untuk benih kehidupan yang baru. Lihatlah, dalam kehancuran ini, kau mulai menemukan ketenangan yang aneh. Tenang, bukan karena semua masalah hilang, tapi karena kini kau tak lagi lari dari dirimu sendiri. Kau mulai bisa duduk tenang, meski luka masih menganga, karena kini kau tahu, luka itu tak lagi kau sembunyikan, tapi kau peluk dengan tangan gemetar, sembari berbisik. Aku di sini, aku tak akan tinggalkanmu lagi. Dan itulah kekuatan yang tak bisa dipatahkan siapapun. Kekuatan batin yang tak terlihat, tapi terasa sampai ke sumsum tulang. Jadi teruslah berjalan, meski lambat, meski tertatih. Karena tiap langkahmu kini bukan lagi untuk membuktikan, tapi untuk memulihkan. Dan setiap malam yang kau lalui akan jadi saksi bahwa kau adalah pejuang. Bukan pejuang di medan luar, tapi pejuang di medan batin yang paling sunyi, yang tak disorot siapapun, tapi justru itulah perjuangan yang paling suci. Wahai engkau, yang setiap harinya dipaksa memakai baju besi untuk menahan luka panah dari pekerjaan yang tak mengenal lelah, dari keluarga yang kadang mencintai tapi menuntut, dari dunia sosial yang memandang tajam tanpa belas kasihan. Kau begitu lama hidup dalam mode bertahan, sampai kau lupa rasanya berjalan ringan, tanpa beban di pundak, tanpa topeng di wajah, tanpa pedang yang harus selalu terhunus. Dan kini tubuhmu mulai bicara, dengan caranya sendiri, dada sesak, tanpa sebab, kepala berat walau tak berpikir, tangis yang meledak tanpa aba-aba, dan kantuk yang datang justru di siang buta. Itu bukan kelemahan. Itu adalah alarm batinmu yang menjerit, yang berkata, aku tak sanggup lagi hidup dengan cara ini. Dan kau pun mulai sadar bahwa selama ini kau berjalan terlalu jauh dari pusat dirimu sendiri. Kau terlalu sibuk membuktikan, terlalu sibuk memenuhi, terlalu sibuk mengurus semua yang di luar, hingga yang di dalam jiwamu sendiri kau abaikan. Kau biarkan kelaparan dalam gelap. Betapa getirnya kenyataan itu, tapi sekaligus, di sanalah letak pintu gerbang kebangkitanmu, karena kini kau dipanggil untuk pulang. Pulang ke dalam. Bukan untuk lari dari dunia, tapi untuk menata ulang, agar dunia di luar tak lagi memporak-porandakan dunia di dalam. Bayangkan sejenak, kalau kau berani memilih untuk tak lagi menjadikan pekerjaan sebagai takhta harga diri, untuk tak lagi menjadikan keluarga sebagai satu-satunya tolak ukur kebahagiaan, untuk tak lagi menjadikan penilaian orang sebagai kompas arahmu. Apa yang tersisa? Yang tersisa adalah dirimu, yang telanjang, yang rapuh, yang nyata. Dan justru dari situlah, kau mulai membangun kembali dengan pondasi yang jujur, bukan yang palsu. Kau belajar berkata, aku berhak istirahat. Walau dunia marah, aku berhak menolak.
walau orang kecewa. Aku berhak menangis, walau selama ini aku diajari untuk selalu tegar. Dan pelan-pelan, ketika kau mulai memeluk dirimu sendiri tanpa syarat, kau akan merasa aneh. Aneh karena rasanya asing, tapi sekaligus, itulah rasa pulang yang selama ini kau cari. Tidak, ini bukan proses instan. Luka batin yang menumpuk bertahun-tahun tak bisa sembuh dalam hitungan hari. Tapi, setiap langkah kecilmu menuju ke dalam adalah langkah besar menuju ketenangan sejati. Dan kau akan sampai pada titik di mana emosi yang dulu mengamuk kini duduk tenang di sampingmu, seperti sahabat yang lelah bertarung. Ego yang dulu keras kini melunak karena kau tak lagi memaksanya jadi kuat setiap waktu. Mental yang dulu porak-poranda mulai menjalin jaring-jaring baru yang lebih lentur, lebih tahan guncangan, karena kini ia dibangun atas dasar penerimaan, bukan lagi atas dasar paksaan. Dan pikiranmu yang dulu seperti kuda liar, mulai kau ajak bernafas, hingga akhirnya ia mau berjalan seirama dengan detak jantungmu, bukan lagi melawan arus tubuhmu. Wahai engkau, yang kini matamu mungkin mulai basah mendengar ini, ketahuilah, kau sedang menjalani revolusi sunyi yang jauh lebih besar nilainya daripada semua pencapaian yang pernah dunia tepuk tangani. Karena inilah kemenangan sejati, bukan saat dunia bertepuk tangan, tapi saat hatimu sendiri berbisik pelan. Aku pulih, aku kembali, aku utuh. Dan dari sana, kau akan mulai menapaki hidup yang baru. Hidup yang tak lagi digerakkan oleh ketakutan, tapi oleh cinta. Terutama cinta pada dirimu sendiri yang selama ini kau abaikan. Wahai engkau, yang kini duduk sendiri, mendengar ini dengan dada yang entah kenapa makin sesak, jangan kau tahan air matamu, biarkan ia jatuh. Biarkan ia menjadi sungai kecil yang membersihkan kerak-kerak luka lama yang selama ini kau pura-pura lupakan. Karena sesungguhnya, yang membuatmu hampir gila bukan sekadar tekanan dari luar, tapi perang batin yang tak pernah selesai di dalam, antara dirimu yang lelah dan egomu yang terus berkata, kau harus kuat, jangan tunjukkan kelemahan. Ego itu, yang dulu jadi tameng, kini berubah jadi penjara. Ia memaksamu berdiri saat seharusnya kau rebah. Ia menuntutmu tersenyum saat hatimu robek. Dan pelan-pelan, tanpa kau sadari, jiwa dan ragamu mulai pecah. Mereka tak lagi menyatu. Tubuhmu hadir di ruang rapat, tapi jiwamu tertinggal di rumah, merintih dalam gelap. Pikiranmu berputar cepat, menganalisis, merancang, mengantisipasi, tapi hatimu beku, tak lagi merasakan hangatnya hidup. Begitulah caranya batinmu protes. Ia mati rasa karena terlalu lama disakiti oleh dirimu sendiri. Tapi disinilah harapannya, wahai jiwa yang hampir remuk. Setiap rasa hampa itu, setiap tangis tak bersebab, setiap malam yang kau lalui dalam sunyi adalah panggilan halus agar kau berhenti berlari, agar kau duduk sejenak dan bertanya, untuk siapa aku selama ini bertempur? Dan jawabannya selalu sama, untuk dunia yang tak pernah benar-benar puas. Untuk standar yang terus naik, tak peduli seberapa keras kau mendaki. Untuk orang-orang yang menuntut, lalu melupakan jasamu begitu saja saat mereka tak lagi butuh. Sakit bukan? Tapi dari kesadaran pahit inilah, kau akan mulai mencicipi manisnya kemerdekaan. Karena ketika kau benar-benar lelah, sampai titik nadi, kau akan sadar. Satu-satunya jalan keluar adalah berhenti bermain dalam panggung sandiwara mereka. Berhenti mengejar validasi. Berhenti membuktikan diri. Berhenti berperang dengan dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kau akan rasakan anehnya damai itu. Damai yang tak ribut, damai yang tak perlu tepuk tangan, damai yang hanya kau dan Tuhan yang tahu. Kau akan belajar berjalan lagi, bukan dengan langkah sombong, tapi dengan langkah ringan, karena tak lagi menenteng beban dunia di punggungmu. Kau akan belajar berkata, cukup.
pada pekerjaan yang ingin menghisap habis hidupmu, pada keluarga yang terus menuntut tanpa peduli batasmu, pada sosial yang hanya tahu menilai dari permukaan. Dan itu bukan egois. Itu adalah bentuk cinta tertinggi, cinta pada dirimu sendiri, yang selama ini kau gadaikan demi orang lain. Dari sini, kau akan bangun ulang fondasi mentalmu. Bukan dengan bata kesempurnaan, tapi dengan bata kejujuran. Bahwa kau rapuh, bahwa kau tak selalu kuat, dan bahwa itu tak apa-apa. Karena manusia sejati, bukan yang tak pernah goyah, tapi yang berani mengakui lukanya dan pelan-pelan menjahitnya dengan tangannya sendiri. Wahai engkau, yang hari-harinya kini terasa seperti pertempuran tak berujung, yang bangun pagi sudah dengan jantung berdebar, karena pikiranmu lebih cepat berlari daripada tubuhmu membuka mata. Dengar ini, kau tidak sendiri. Di luar sana, banyak jiwa yang tampak tenang di permukaan, tapi batinnya hancur, pecah menjadi kepingan kecil yang berserakan di dalam dada. Mereka, seperti kau, memakai topeng kuat agar dunia tak mencium aroma luka mereka. Tapi sampai kapan kau akan terus berperan dalam lakon yang membunuh pelan-pelan? Sampai kapan kau terus menyangkal jeritan dari dalam dirimu sendiri? Lihatlah, tubuhmu sudah memberi tanda. Nafas yang berat, otot yang kaku, perut yang sering melilit tanpa sebab, dan malam yang kau lalui seperti mayat hidup, terjaga, tapi mati rasa. Itu semua adalah bahasa tubuh yang selama ini kau abaikan. Mereka tak butuh obat semata, mereka butuh kau duduk, kau tatap dirimu sendiri, dan kau katakan, "Aku mendengarmu, aku akan berhenti menyiksamu." Dan tahukah kau, di saat kau berkata itu, bukan hanya tubuhmu yang menangis lega, tapi batinmu, yang selama ini kau kurung di ruang gelap, ia akan meneteskan air mata, karena akhirnya kau mengakuinya sebagai bagian dirimu yang sah. Di dunia ini, kau diajari untuk mengejar sukses, untuk jadi produktif, untuk menang dalam persaingan. Tapi tak ada yang mengajarimu cara pulih saat jiwamu hancur karena semua itu. Maka kini, kau harus jadi gurumu sendiri. Kau harus belajar ilmu yang dunia anggap remeh, ilmu memaafkan diri sendiri, ilmu berhenti tanpa rasa bersalah, ilmu menata ulang prioritas tanpa takut dihakimi. Kau boleh gagal, boleh lemah, boleh rehat, boleh menangis, karena semua itu adalah hakmu sebagai manusia. Hak yang tak bisa dicabut oleh kantor, oleh keluarga, atau oleh sosial media yang setiap hari membombardirmu dengan standar palsu. Dan pelan-pelan, ketika kau mulai berani menurunkan pedang, berhenti bertarung, kau akan merasa ringan. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kau memilih tak lagi jadi budaknya. Bayangkan, hidup yang tak lagi dikendalikan rasa takut gagal. Hidup yang tak lagi diikat oleh keharusan tampil sempurna. Hidup yang bisa kau jalani dengan ritme jiwamu sendiri. Ah, betapa indahnya bukan? Dan itu bukan utopia. Itu mungkin kalau kau berani mulai hari ini memutus satu rantai kecil saja yang selama ini mengikat kakimu. Mungkin rantai itu adalah kata iya yang selalu kau ucapkan padahal hatimu menjerit tidak. Atau mungkin rantai itu adalah jam kerja panjang yang kau telan mentah-mentah karena takut dianggap malas. Putuskan satu dulu dan lihatlah betapa napasmu akan sedikit lebih lega, betapa tubuhmu akan sedikit lebih tenang. Perlahan, inilah caranya kau pulih. Bukan dengan ledakan besar, tapi dengan langkah-langkah kecil yang kau pilih dengan sadar. Dan dari situlah, jiwa yang dulu remuk itu akan mulai menyusun dirinya kembali, lebih kuat, lebih utuh, karena kini ia dibangun di atas dasar cinta, bukan ketakutan. Wahai engkau yang kini mulai merasa lebih ringan, tapi juga lebih rapuh. Kau yang merasa seolah terlahir kembali, tapi tak tahu harus melangkah kemana. Dengar ini, perjalanan ini bukan tentang menemukan jawaban pasti, tapi tentang berani menghadapi ketidakpastian itu dengan penuh keberanian. Setiap jejak yang kau tinggalkan
adalah jejak yang belum pernah ada sebelumnya. Kau adalah seorang pelukis yang menggambar kehidupanmu dengan tangan yang masih gemetar. Namun ingatlah, setiap garis yang tampak goyah itu adalah bagian dari seni yang tak sempurna. Tapi justru karena ketidaksempurnaan itulah karya hidupmu jadi hidup. Kau pernah mencoba untuk membangun tembok, untuk melindungi dirimu dari dunia, dari luka, dari pengkhianatan. Tapi tembok itu justru membuatmu semakin kesepian, semakin terisolasi. Karena semakin kau menutup diri, semakin kau lupa bagaimana rasanya hidup dengan hati terbuka. Di balik tembok itu, di balik dinding pertahananmu, ada jiwa yang meronta, berteriak ingin bernafas. Ia ingin keluar, ingin merasakan dunia lagi, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Dan sekarang, jika kau merasa siap, jika kau merasa sudah cukup kuat, biarkan tembok itu runtuh. Biarkan dinding yang kau bangun selama ini hancur dengan segala ketakutan yang ada. Karena hanya dengan cara itu, kau akan merasa hidup kembali. Hidup yang tidak dikendalikan oleh masa lalu, hidup yang tidak ditentukan oleh ekspektasi orang lain, hidup yang bernafas sesuai dengan ritme hatimu sendiri. Lihatlah, di luar tembok itu ada dunia yang luas, dengan segala kerentanannya, tapi juga dengan segala keindahannya. Ada cinta yang sejati, bukan yang dipaksakan. Ada kebahagiaan yang tidak harus dibayar dengan harga mahal. Ada kedamaian yang tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari penerimaan penuh pada diri sendiri. Dan hanya setelah tembok itu runtuh, kau akan tahu bahwa dunia tidak menuntut kesempurnaan darimu. Yang dunia butuhkan adalah ketulusan, keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa pretensi, hanya menjadi dirimu yang paling sejati. Jadi, ya, akan ada saat-saat ketika dunia terasa terlalu berat, ketika pekerjaan, keluarga, dan semua tuntutan sosial itu seperti gunung yang menekan pundakmu. Tapi ingatlah bahwa semuanya itu bukan bagian dari dirimu yang sejati. Semua itu hanya sementara, dan kau berhak untuk beristirahat dari semua itu. Beri dirimu izin untuk jatuh. Beri dirimu izin untuk tidak tahu apa yang harus dilakukan. Beri dirimu izin untuk merasakan semua emosi itu. Karena hanya dengan merasakannya, kau akan bisa bangkit lagi. Setiap kali kamu jatuh, ingatlah bahwa itu bukan kegagalan. Itu adalah pelajaran. Sebuah langkah kecil dalam perjalananmu yang besar. Dan setiap kali kamu bangkit, kamu akan lebih kuat, lebih bijak, lebih memahami dirimu sendiri. Jangan lagi takut untuk menjadi rentan, karena di sana terletak kekuatan yang sesungguhnya. Jangan lagi takut untuk menunjukkan siapa dirimu, karena itulah cara sejati untuk menghargai hidup ini. Kau bukanlah robot yang bisa terus berjalan tanpa henti. Kau adalah manusia yang berhak merasa lelah, berhak untuk istirahat, berhak untuk merasakan seluruh spektrum emosi yang ada. Kini, kau tak lagi terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung. Kini, kau tahu bagaimana cara mendengarkan dirimu sendiri, bagaimana cara memberi ruang pada jiwamu yang lelah, dan bagaimana cara hidup tanpa ketakutan, tanpa penolakan terhadap kelemahanmu. Kau akan mulai melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Dunia yang tak hanya penuh dengan tuntutan dan harapan, tapi juga penuh dengan peluang untuk bernafas, untuk tumbuh, untuk mencintai diri sendiri. Dan di sana, dalam kedamaian batin itu, kau akan temukan kekuatanmu yang sejati. Wahai engkau yang kini merasa lebih sadar, lebih peka terhadap detak hatimu. Jangan kau takut melangkah lebih jauh, karena setelah semua yang telah kau lalui, setelah semua beban yang telah kau lepas, kau akan tahu perjalanan ini adalah perjalanan untuk menemukan kedamaian yang lebih sejati. Selama ini, kau telah berlarian dari satu masalah ke masalah lain, mencari solusi yang tak pernah cukup. Tapi ingat, solusi bukan selalu tentang apa yang harus dilakukan, melainkan tentang siapa kita saat menghadapi semua itu.
Kau tak harus menjadi pahlawan untuk menyelesaikan semuanya. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Hanya dengan menerima dirimu, dengan segala kelemahan dan kelebihanmu, kau akan mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya terasa mustahil. Dan dalam kedamaian itulah, kau akan menemukan kekuatanmu yang sejati. Kekuatan bukanlah tentang menahan, bukan pula tentang bertahan dalam kerasnya hidup. Kekuatan sejati adalah tentang keberanian untuk melepaskan, untuk tidak terperangkap dalam ekspektasi dunia, untuk memberi ruang pada jiwamu, untuk tumbuh dan bernafas, sesuai dengan keinginanmu sendiri. Jangan takut pada kelemahanmu, jangan takut pada ketidaksempurnaan yang ada padamu. Itulah yang membuatmu manusia, dan itulah yang membuatmu unik. Keindahan sejati ada pada ketidaksempurnaan itu, karena di sana terletak potensi untuk berubah, untuk berkembang, untuk belajar. Setiap detik yang kau jalani adalah kesempatan untuk menyembuhkan dirimu. Setiap air mata yang jatuh adalah hujan yang membersihkan tanah hati yang kering. Setiap luka yang terasa adalah bekas yang mengingatkanmu bahwa kau hidup, bahwa kau masih memiliki waktu untuk berubah, untuk bangkit lagi, untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin. Dan jika kau merasa letih, jika kau merasa tak sanggup lagi, ingatlah, tak ada salahnya untuk berhenti sejenak. Berhenti bukan berarti menyerah, berhenti bukan berarti kalah, berhenti hanya berarti memberi dirimu waktu untuk menarik nafas dan melanjutkan lagi dengan lebih banyak kebijaksanaan. Kadang, kita perlu berdiam, menyepi sejenak dari dunia luar, untuk mendengar suara hati kita sendiri. Dunia ini begitu berisik, begitu penuh dengan tuntutan yang tak ada habisnya. Dan kadang kita terjebak dalam kebisingan itu, lupa bahwa yang terpenting adalah kedamaian dalam hati kita. Ketika dunia berkata, lakukan lebih banyak, raih lebih banyak, jiwa kita hanya ingin berkata, cukup. Cukup bagi kita untuk merasa bahagia dengan apa yang sudah ada. Cukup bagi kita untuk menikmati perjalanan ini, meskipun penuh dengan tantangan. Jangan biarkan diri kita terus terjerat dalam pusaran keinginan yang tak berujung. Karena setiap keinginan yang tak terpuaskan hanya akan membawa kita lebih jauh dari kedamaian. Yang kita butuhkan bukan lebih banyak, tapi lebih dalam dalam setiap langkah yang kita ambil. Lebih dalam setiap perasaan yang kita rasakan. Lebih dalam setiap keputusan yang kita buat. Dan saat kita mulai merasakan kedalaman itu, ketika kita mulai memahami bahwa hidup ini bukan hanya tentang tujuan akhir, tapi tentang setiap langkah yang kita jalani, kita akan menemukan kedamaian yang sejati. Kedamaian yang tidak bergantung pada apa yang kita capai, tetapi pada bagaimana kita menerima diri kita apa adanya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan dunia luar dan dengan dunia dalam kita. Kedamaian itu bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang kita ciptakan dalam diri kita sendiri. Dan hanya setelah itu, kita akan tahu bahwa kebahagiaan tidak perlu kita kejar seperti sesuatu yang jauh di luar sana. Kebahagiaan ada dalam setiap detik yang kita jalani dengan penuh kesadaran, dengan penuh penerimaan pada diri kita sendiri,